Babak 601, Reruntuhan Misterius. Terlepas dari kata-kata bersemangat dan menantang di dinding batu, nama juga telah diukir di dinding batu. Jelas bahwa ini adalah tanda tangan yang ditinggalkan oleh para murid dari Sekte Langit Merah Tua. Kaligrafinya elegan dan penuh energi, dengan semangat naga terbang dan burung phoenix yang menari. Tidak ada tanda-tanda kesedihan dan rasa kasihan pada diri sendiri dari seseorang yang akan meninggal. Setiap tanda tangan menunjukkan pemahaman seseorang yang telah melampaui hidup dan mati. Kata-kata seseorang adalah penanda pribadi seseorang. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, Jiang Chen masih bisa melihat sentimen luhur dari murid-murid Sekte Langit Merah Tua. Meskipun mereka telah menyerbu ke garis depan untuk menghadapi musuh bebuyutan mereka, meskipun mereka sepenuhnya menyadari kematian mereka yang akan datang, mereka masih berpegang teguh pada optimisme pikiran terbuka mereka dan telah menemukan pemahaman yang melampaui siklus hidup dan mati. Apa yang terjadi di masa lalu kuno? Sekte yang begitu kuat sebenarnya harus mengirim semua anggotanya ke medan perang, dan mereka semua mati dalam pertempuran. Pikiran Jiang Chen dipenuhi dengan pertanyaan. Dia juga merasakan sesuatu yang aneh tentang asal-usul musuh yang kuat itu. Namun, tidak ada petunjuk untuk itu pada ukiran di muka tebing batu. Tangga batu yang berat melingkari permukaan tebing, menyediakan jalan menuju puncak tebing. Di puncak tebing, Jiang Chen disambut oleh 3 patung megah. Masing-masing tingginya sekitar 120 meter, mereka menjulang di atas tebing. Meskipun jebakan waktu telah mengikis mereka, aura gagah dan tangguh mereka tidak berkurang sedikitpun. Sebuah tablet batu di sampingnya bertuliskan 2 kata, tebing leluhur. Jiang Chen mengangguk sedikit. Jadi ini adalah tanah suci yang dimaksudkan untuk memberikan penghormatan kepada leluhur mereka. Ketiga patung leluhur ini telah diukir dengan detail yang sangat indah, hampir seperti aslinya. Meskipun mereka hanyalah batu pahatan, mereka tampaknya memiliki gumpalan wasiat kuno, sampai pada titik di mana Jiang Chen hampir bisa mendeteksi jejak vitalitas yang samar di sekitar patung itu. Seolah-olah mereka bisa hidup kapan saja. Jiang Chen tahu bahwa begitu mereka mencapai tingkat keterampilan tertentu, para ahli mampu mengilhami patung dengan kemauan dan kesadaran mereka, meninggalkan benda mati sedikit vitalitas. Di alam lain, bahkan ada raksasa yang dapat membuat salinan diri mereka sendiri dari lukisan dan patung hanya dengan menggabungkan sebagian kesadaran mereka dengan objek. Mereka yang tidak memiliki kekuatan hanya bisa meninggalkan jejak niat dan kesadaran mereka. Di sisi lain, orang-orang dengan seni yang kuat yang mereka miliki dapat menciptakan doppelganger yang sepenuhnya otonom dan mandiri. 3 patung yang dilihat Jiang Chen mungkin mengandung jejak kehendak kuno, tetapi jelas belum mencapai tingkat otonomi independen. Beruntung juga Jiang Chen yang berdiri di depan mereka. Pemuda lain dari myriad domain tidak akan memiliki tingkat kesadaran yang diperlukan untuk mendeteksi kelainan pada patung-patung ini. Jiang Chen berdiri di bawah patung-patung itu, merasakan kehadiran kuno yang dipancarkan patung-patung ini. Gumpalan kehadiran meringkuk dari bawah alas 3 patung. Patung-patung batu itu sepertinya hampir menahan kehadirannya, karena energi roh yang menggelegak dari bawah tampak hampir meledak ke depan. Itu cukup untuk membangkitkan rasa ingin tahu Jiang Chen. Dia menduga bahwa beberapa benda luar biasa terkubur di bawah patung batu. Kata-kata yang terukir di permukaan tebing telah menjelaskan bahwa jika salah satu murid Sekte Langit Merah Tua bertahan, mereka harus kembali untuk menghidupkan kembali sekte tersebut. Namun, jelas bahwa semua muridnya telah tewas dalam pertempuran. Dan dia, Jiang Chen, tampaknya adalah orang pertama yang menemukan tempat ini sejak saat itu. Dengan mengatakan itu, dia seharusnya menjadi orang yang bisa menerima warisan Sekte Langit Merah Tua. Hanya saja, saat Jiang Chen mengamati sekelilingnya, dia bingung. Dengan pengecualian energi roh yang meluap yang memancar dari bawah ketiga patung itu, apakah ada hal lain yang dimiliki oleh Sekte Langit Merah Tua yang bisa dia warisi? Selain kuburan yang terbentang di atas hutan belantara pegunungan, selain dari puing-puing yang runtuh dan dinding yang hancur, hanya ada tebing yang menjulang tinggi ini. Saat ia berdiri di atas tebing, Jiang Chen menggunakan mata dewa untuk hati-hati memindai area di sekitarnya, tetapi tidak mendeteksi sesuatu yang luar biasa. Bahkan setelah beberapa menit berjalan di sekitar puncak tebing, dia masih tidak menemukan apapun. Adapun energi roh yang memancar dari bagian bawah patung, Jiang Chen menduga bahwa itu kemungkinan besar dari ramuan roh. Namun, Jiang Chen tidak mempertimbangkan untuk memindahkannya. Bagaimanapun, ini adalah 3 monumen yang didedikasikan untuk leluhur mereka,
jelas merupakan tempat suci bagi Sekte Surga Merah kuno. Bahkan jika ada harta karun di bawahnya, mereka tidak dapat dijangkau tanpa menghancurkan patung-patung itu. Hanya, untuk menghancurkan patung suci orang lain demi beberapa batang herbal roh, Jiang Chen tidak mau repot melakukannya. Dan dia juga tidak akan melakukannya. Tidak hanya penghujatan ini kepada leluhur, itu lebih lanjut tidak menghormati sekte. Jika ini adalah sekte yang telah melakukan semua jenis perbuatan buruk, Jiang Chen mungkin tidak akan ragu untuk menghancurkan lahan mereka untuk tanaman herbal. Tetapi meskipun Jiang Chen belum pernah menyaksikan langsung tindakan sekte Langit Merah Tua, dia dapat mengetahui dari kata-kata yang membangkitkan semangat di permukaan tebing bahwa ini adalah sekte yang lurus secara moral yang mengilhami pemujaan dari semua orang. Secara alami, Jiang Chen tidak akan menodai tanah suci mereka untuk beberapa ramuan roh belaka. Belum lagi, dia juga tidak terlalu bersemangat tentang warisan Sekte Surga Kuno Merah Tua. Lagi pula, dengan semua pengetahuan yang dia pertahankan dari kehidupan sebelumnya, tidak peduli seberapa mengesankan Sekte Kuno itu tetap tidak akan sebanding dengan masa lalunya. Dia mengitari area itu beberapa kali lagi, masih dengan tangan kosong. Meskipun dia sedikit kecewa, dia tidak terlalu marah. Lupakan, Sekte Surga Crimson kuno ini sudah menjadi masa lalu. Bahkan jika mereka memiliki warisan, aku hanyalah pihak yang tidak berhubungan. Tidak apa-apa, sekarang, waktu sangat penting. Aku harus mulai memikirkan bagaimana keluar dari tempat ini. Jiang Chen tidak lupa bahwa hanya ada 2 hari lagi dia bisa tinggal di Gunung Rippler Mirage. Dan jika dia ingat dengan benar, reruntuhan yang dia masuki berada di area Taman Ramuan Kuno. Formasi yang menutupi area ini dibuka hanya sekali dalam 3.000 tahun. Jika dia tidak pergi secepat mungkin, dia mungkin akan terjebak di sini selama 3 milenium berikutnya. Saat dia memikirkan hal ini, Jiang Chen melangkah di depan patung batu dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Anggota Sekte Surga Crimson kuno semuanya mati untuk membela tanah airnya. Ini layak untuk tidak kurang dari rasa hormat. Bahkan jika saya, Jiang Chen, belum menemukan keberuntungan di sini, saya akan mengingat masalah ini, dan mencari keturunan untuk dikirim ke sini. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Jiang Chen masih sangat menghormati Sekte Langit Merah Tua. Tidak peduli apa, sekte termasyhur seperti itu sebenarnya telah mengirim semua anggotanya ke dalam pertempuran, sejauh itu telah menutup gerbangnya. Sifat tidak mementingkan diri sendiri dan integritas yang mulia ini adalah sesuatu yang sangat dikagumi Jiang Chen. Inilah mengapa sekte ini memenangkan rasa hormat Jiang Chen. Ketika dia selesai, Jiang Chen berbalik dan turun di sepanjang tangga batu, menggunakan pedang tanpa nama untuk menemukan jalan kembali ke altar. Namun, saat Jiang Chen turun dari tebing, sinar cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari area sekitar tebing. Dalam sekejap, formasi besar muncul di tanah di bawah Jiang Chen. Setiap inci ruang di sekitarnya dipenuhi dengan banyak karakter dan pola kuno. Dan di permukaan tebing yang tinggi, diagram 9 istana yang sangat besar muncul. Diagram ini bersinar dengan cahaya keemasan, memancarkan perasaan yang menakutkan. Garis-garis yang menggambarkan 9 istana berkedip-kedip, terang dan gelap dengan perbedaan sesaat. Formasi 9 istana. Jiang Chen sedikit terkejut. Dia telah melihat berbagai macam hal dalam kehidupan sebelumnya secara alami. Dia tahu apa ini. Ini bahkan bukan desain yang luar biasa rumit, tetapi versi ini tidak dapat dianggap sebagai formasi 9 istana yang sederhana. Tetapi untuk berpikir bahwa formasi seperti itu telah disembunyikan di permukaan tebing. Jiang Chen tanpa sadar mundur selangkah, tetapi dia segera menemukan bahwa area di sekitar tebing telah ditutup oleh formasi berbentuk cincin, seolah-olah tanah telah terbelah oleh retakan melingkar. Pulsa roh yang sangat kuat dan menakutkan meluap dari celah, membentuk siklon energi melingkar yang sangat besar yang menutupi seluruh wilayah pegunungan ini. Formasi di antara formasi, Sekte Surga Crimson kuno ini tampaknya menjadi sekte yang terkenal dengan formasinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Jiang Chen telah mempelajari formasi agak ekstensif, sehingga dia bisa melihat bahwa teknik Sekte Langit Merah Tua benar-benar luar biasa. Terlepas dari formasi yang mengelilingi Gunung Rippling Mirage, yang lain mengelilingi air terjun besar di pintu masuk ke Taman Ramuan Kuno. Ada formasi lain di sekitar bagian dalam pulau. Dan posisi altar itu jelas merupakan lokasi formasi lain. Lapisan demi lapisan formasi menutupi area di sekitar tebing. Jalan di sini telah dihiasi dengan formasi.
Untuk seseorang yang memasuki tempat ini dari pinggiran Gunung Rippling Mirage, dia harus menghadapi setidaknya 4 atau 5 formasi di sepanjang jalan. Jika bukan karena kesempatan ini, tidak akan ada cara lain untuk memasuki tempat ini. Jiang Chen merenung sejenak sebelum sinar cahaya yang kuat keluar dari salah satu grid formasi 9 istana, menutupi seluruh tubuhnya. Dengan gerakan cepat dan mudah, Jiang Chen tersedot ke dalam grid. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sekali lagi, dia telah dipanggil ke wilayah baru bahkan tanpa waktu untuk memutuskan pilihannya. Kali ini, Jiang Chen memasuki kediaman raksasa yang telah diukir menjadi gunung. Arsitektur kediaman itu jelas antik. Perasaan sunyi yang pekat dan keabadian membuat Jiang Chen bertanya-tanya apakah dia tiba-tiba melakukan perjalanan kembali ke era kuno. Selamat datang, suara tua dan sunyi bergema. Jiang Chen membeku di langkahnya, langsung meningkatkan kewaspadaannya. Dia menyebarkan inderanya dan mengamati sekelilingnya. Tidak pernah dalam imajinasi terliarnya dia mengharapkan seseorang berada di sini, di gua ini. Namun, dia segera menyadari bahwa suara itu tidak muncul dari orang sungguhan, melainkan pesan yang ditinggalkan oleh kesadaran kuno. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli dari mana kamu berasal, jika kamu dapat mencapai titik ini, kamu pasti telah melewati beberapa formasi. Selain itu, Anda pasti memiliki token dari Sekte Surga Crimson kuno kami. Sepanjang jalan, Anda pasti telah mendaki tebing leluhur. Keberuntungan sepertinya telah tersenyum padamu, karena kemampuan memasuki gua ini membuktikan bahwa kamu tidak rela membuang semua prinsipmu untuk mencapai tujuanmu. Paling tidak, Anda bukan orang yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak akan dapat menerima warisan Sekte Langit Merah Tua kami, tetapi Anda bahkan mungkin telah binasa dalam upaya Anda untuk melakukannya. Petik 2. Jiang Chen terkejut. Mengapa pesan kuno ini mengatakan sesuatu seperti itu? Apakah mereka mengantisipasi orang yang mencoba masuk ke tempat mereka? Jangan khawatir, orang yang berbeda memiliki sifat yang berbeda, dan nasib yang menimpa setiap orang yang memasuki halaman sekte kami sama sekali berbeda. Pada kenyataannya, di antara 9 gerbang formasi 9 istana, hanya ada 1 gerbang yang berfungsi. 8 lainnya akan menyebabkan kematianmu atau kehancuranmu. Petik 2. Hanya 1 gerbang yang berfungsi. Jiang Chen berkeringat dingin. Sebenarnya hanya ada 1 gerbang yang menghasilkan kehidupan di formasi 9 istana. Gerbang lain akan menyebabkan kematian dan kehancuran. Bagaimana bisa? Bagaimana ini tidak menyebabkan Jiang Chen merasa gugup? Dia tanpa sadar berjalan dan secara ajaib berbalik kembali tepat di depan gerbang neraka. Tapi, mengapa dia dibawa ke gerbang kerja tunggal bukannya dikirim ke kematiannya melalui gerbang lain? Jiang Chen memiliki beberapa dugaan yang tidak jelas, tetapi masih sangat bingung dengan situasi ini. Meskipun suara itu memberitahunya bahwa dia telah tiba di gerbang kehidupan, Jiang Chen belum berani bersantai dulu. Setiap sudut sekte kuno ini telah dipenuhi dengan keanehan. Jiang Chen tentu tidak ingin jatuh ke dalam kesulitan karena hanya kehilangan fokus sesaat. Yang ditakdirkan, kamu pasti penasaran mengapa keberuntunganmu begitu baik. 8 dari 9 gerbang dari jaringan 9 istana mengarah ke kematian, dan hanya 1 yang hidup, namun Anda telah dikirim ke 1 gerbang kerja. Alasan dibalik itu adalah kemenangan Anda atas keserakahan Anda. Meski tidak otomatis menjadikan Anda orang yang mulia, setidaknya itu membuktikan bahwa Anda tidak sepenuhnya bermoral. Dan hanya orang seperti ini yang memenuhi syarat untuk menerima warisan dari Sekte Langit Merah Tua kita. Babak 602, Jiang Chen terjebak. Jiang Chen tahu bahwa semua yang telah diatur oleh Sekte Langit Merah Tua telah diatur dengan cermat. Mulai dari formasi di pinggiran Gunung Rippling Mirage, semua lapisan dari berbagai formasi telah saling bertautan dengan hati-hati. Hampir tidak ada kekurangan. Jika ada celah sekecil apapun di tengah, dia tidak akan pernah berhasil sampai di sini. Itu memang efek gabungan dari banyak faktor yang bisa dia capai di sini. Kekuatan roh memancar dari bawah patung-patung di tebing leluhur, tapi kamu tidak mengganggu mereka. Ini menunjukkan bahwa Anda bukan pria yang tamak. Jika Anda tergoda oleh gelombang kekuatan roh dan mengabaikan kesucian tebing leluhur untuk mengganggu undang-undang dalam mencari harta karun, formasi 9 istana. Situasi baru sadar Jiang Chen ketika dia mendengar ini. Dia memiliki kecurigaan sebelumnya, tetapi baru menyadari sekarang betapa masuk akal keputusannya untuk tidak menggeser patung itu. Jika itu orang lain,
memang akan sulit untuk menang atas keserakahan mereka setelah merasakan kekuatan roh yang padat itu. Karena kurangnya keinginan dan rasa hormat di dalam hatinya, dia tidak mengganggu patung-patung itu. Begitulah cara dia menghindari malapetaka. Jiang Chen benar-benar harus mengagumi proses yang dirancang dengan cerdik dari Sekte Langit Merah Tua. Mereka pertama-tama mengirimnya ke pemakaman yang menyimpan 10.000 batu nisan untuk mengguncang jiwanya dengan kuat. Kata-kata yang menggugah di permukaan tebing semakin memengaruhi pikirannya. Jika ada orang yang memiliki motif tersembunyi dalam pikiran, mereka masih akan pergi untuk harta karun di tebing leluhur bahkan setelah melihat pemandangan di kuburan. Dan jika itu adalah seseorang yang memiliki sedikit kebenaran pada mereka, sedikit pemujaan untuk Sekte Langit Merah Tua akan terbentuk setelah melihat kuburan dan kata-kata di permukaan tebing. Mereka tidak akan pernah tega mengganggu kesucian tebing leluhur. Pengaturan ini tidak hanya menunjukkan pemahaman yang tajam tentang sifat manusia, tetapi juga telah dibangun dengan cara yang menguji sifat alami seseorang. Selama hati seseorang tidak adil, tidak mungkin mereka bisa menerima persetujuan Sekte Langit Merah Tua. Tetapi jika seseorang jujur dan murah hati, dia malah akan dikirim ke gerbang kerja tunggal dari formasi 9 istana, seperti Jiang Chen. Gua itu menjadi sunyi senyap setelah suara itu selesai berbicara. Jiang Chen sedikit memperluas inderanya. Hanya setelah menemukan bahwa tidak ada batasan atau bahaya di sekitarnya, dia melanjutkan. Melihat dari luar, dia tidak mengira gua itu sangat besar. Tetapi setelah berbelok di tikungan dan berjalan melalui beberapa koridor, dia menyadari bahwa gua itu benar-benar dunia yang sama sekali berbeda. Itu dibagi menjadi lapisan demi lapisan dan secara tak terduga memberi seseorang perasaan tanpa akhir. Jiang Chen berjalan melewati lobi gua dan tiba di tempat yang mengingatkan pada perpustakaan. Perpustakaan ini memiliki 3 lantai dan menampilkan berbagai catatan lama. Namun, yang sangat mengejutkannya, tidak ada setitik debu pun yang mengotori deretan rak buku. Seolah-olah waktu tidak meninggalkan jejak sama sekali di tempat ini. Jiang Chen tahu saat itu bahwa gua ini harus dilindungi melalui beberapa cara khusus. 4 harta penelitian ditempatkan di atas meja sederhana. Kuas sederhana dan kuno tergeletak di samping, seolah-olah tinta masih mengering di atasnya. Sebuah lempengan tinta berbentuk ekor naga ada di sebelahnya, dengan tinta yang masih ada di dalamnya. Seolah-olah pemilik kediaman ini telah menulis sesuatu beberapa saat yang lalu, dan baru saja keluar untuk menjalankan suatu tugas. Jiang Chen menemukan lempengan tinta dan kuas yang masih basah ini agak tidak terbayangkan. Sungguh, dia terkejut sesaat. Bulan dan tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dari zaman kuno hingga sekarang, tetapi tinta dan kuas ini masih belum mengering. Tampaknya pemilik ruangan ini memang telah menghabiskan banyak darah dan keringat untuk pembuatan gua ini. Jiang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya saat dia berjalan ke meja dan melihat ke bawah pada gulungan kaligrafi. Sekte kami mengambil bagian dari kekuatan roh langit dan bumi, dan menerima penyembahan dari orang-orang. Saat musuh yang kuat maju, kami dengan ini menyatakan niat kami sampai mati untuk melawan dengan kekuatan, mempertahankan rumah kami, dan tidak menyesali kematian kami. Tidak banyak kata di gulungan itu, tetapi orang bisa mengenali semangat momentum gigih yang mendasari setiap kata. Jiang Chen menduga bahwa orang yang menulis kata-kata ini pasti telah menghadapi keputusan terakhirnya, dan akan segera pergi. Dia sepertinya belum selesai menyusun pesannya sebelum dia pergi. Jiang Chen belum menemukan petunjuk konkret tentang penjajah kuat setelah mencari-cari. Meskipun demikian, itu semua adalah hal-hal dari masa lalu kuno. Jika dia berpikir sejenak, benua abis surgawi saat ini baik-baik saja. Para penyerbu asing itu kemungkinan besar belum menaklukkan benua jurang surgawi. Jiang Chen bukan tipe orang yang akan mengkhawatirkan anggota sekte dari sekte kuno. Sejujurnya, dia lebih tertarik pada sejarah benua Divine Abyss. Dia ingin tahu apakah benua jurang surgawi ini entah bagaimana terkait dengan dunianya sebelumnya. Karena sekte surga Crimson kuno ini sudah ada sejak lama, ada sedikit kemungkinan dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Jiang Chen duduk di kursi dan mengambil beberapa gulungan dari meja. Gulungan-gulungan ini jelas merupakan rekaman harian yang disimpan oleh pemilik ruangan. Dia cukup terkejut setelah memindai mereka. Catatan ini sebenarnya menyebutkan bahwa begitu seseorang memasuki distrik pusat Sekte Langit Merah Tua, mereka perlu memahami mekanisme dari setiap formasi yang telah dibangun sekte untuk keluar. Ini karena formasi yang digunakan sekte untuk menyegel gunung hanya memungkinkan masuk, bukan keluar.
Seseorang harus menguasai formasi untuk berangkat, dan formasi yang digunakan untuk menyegel gunung telah terbentuk dari ratusan formasi yang lebih kecil. Jiang Chen sepenuhnya kecewa saat dia mencengkeram catatan itu dalam keadaan kaget. Untuk mengendalikan setiap formasi di Sekte Surga Crimson kuno ini, berapa bulan, berapa tahun yang dibutuhkan? Sebelum semuanya, catatan itu secara samar-samar menyebutkan bahwa paling tidak, kultivasi minimum yang diperlukan untuk mengendalikan setiap formasi adalah alam bijak. Artinya, seseorang yang belum mencapai alam bijak bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencoba. Dan apa yang benar-benar diungkapkan oleh catatan itu adalah bahwa status alam bijak paling-paling hanyalah persyaratan masuk untuk Sekte Surga Crimson kuno, pemandangan umum untuk sekte tersebut. Jiang Chen tidak bisa menahan senyum sedih. Bagaimanapun, sekte kuno adalah sekte kuno. Bahkan di antara sekte-sekte dari 8 wilayah atas, alam bijak dapat dianggap sebagai tingkat kekuatan yang solid. Namun itu ada hanya sebagai persyaratan masuk untuk Sekte Surga Crimson kuno ini. Mungkinkah tingkat kekuatan sesat seperti itu diperlukan untuk memasuki sekte dari era kuno ini? Otak Jiang Chen dipenuhi dengan pertanyaan, tapi dia masih tidak terlalu terkejut dengan wahyu ini. Di alam kehidupan yang pernah dia jalani di kehidupan masa lalunya, bahkan Kaisar berjudul Agung tidak memenuhi persyaratan minimum untuk masuk. Menurut catatan ini, mayoritas kekuatan pertempuran Sekte Langit Merah Tua berasal dari pembudidaya alam Kaisar. Dan pemilik buku catatan ini adalah eksistensi yang jelas-jelas melampaui ranah Kaisar. Meskipun pemilik ruangan ini hanya menyebutkan kultivasinya secara sepintas, tidak diragukan lagi bahwa dia telah melampaui ranah Kaisar. Hanya ketika seseorang menerobos alam ini barulah ia memiliki kemampuan untuk menembus kehampaan dan memasuki alam-alam surga. Itu akan terjadi ketika seorang kultivator diakui oleh Dao Surgawi dan menjadi seorang kultivator tingkat surgawi. Jiang Chen mengingat ingatannya dari kehidupan sebelumnya, dan menebak bahwa pemilik ruangan itu setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik surgawi. Ketika dia mencapai akhir dari pemikiran itu, percikan keingintahuan tersulut mengenai era kuno benua Divine Abyss. Dalam catatannya, pemilik ruangan juga telah menyebutkan beberapa misteri seputar benua jurang surgawi, serta nama beberapa sekte lain. Tampaknya Sekte Surga Crimson kuno tidak dapat dianggap sebagai tingkat kekuatan puncak di antara seluruh benua Divine Abyss. Selama era yang mulia itu, ada banyak sekte dan ras yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar era yang makmur. Namun, nama-nama sekte ini sama sekali tidak tercatat dalam sejarah modern benua jurang surgawi. Seolah-olah era kuno telah benar-benar tersingkir dari sejarah. Setidaknya, Jiang Chen belum melihat catatan sekte-sekte itu di Myriad Domain. Saat dia memeriksa semua catatan di atas meja, Jiang Chen menggunakan anekdot dalam catatan untuk menyusun dan menganalisis informasi mengenai era kuno itu. Satu-satunya masalah adalah anekdot itu sekarang sudah sangat tua, tidak lagi berlaku di era modern. Perhatian utamanya saat ini adalah bagaimana melarikan diri dari tempat ini. Dia tentu tidak ingin terjebak di sini selama beberapa ratus tahun. Jika dia mengungkap semua formasi di tempat ini dan memahami setiap formasi yang menyegel gunung untuk melarikan diri dari tempat ini, dunia luar akan benar-benar berubah saat itu. Tidak, aku harus keluar. Saya harus. Jiang Chen bukanlah seseorang yang mudah kehilangan ketenangan. Tetapi keadaan di luar terlalu tidak stabil baginya untuk tinggal lama di sini. Dia mengkhawatirkan ayahnya sejak ayahnya pergi ke 8 wilayah atas. Jika dia terjebak di sini selama beberapa ratus tahun, pada saat dia pergi, ayahnya mungkin telah menghadapi beberapa bahaya atau mencapai akhir dari takdirnya. Adapun bawahannya di Regal Pil Palace, Jiang Chen meramalkan perubahan kacau di Myriad Domain dalam 10 tahun ke depan. Jika Sekte Tristar berkolusi dengan Sekte Langit Ninesuns, pasti akan ada bencana. Dan begitu bencana itu lepas kendali, urutan Myriad Domain akan mengalami perubahan besar. Dengan tirani Sekte Langit Ninesuns, mereka bahkan mungkin membantai Istana Pil Regal jika mereka menghadapi tentangan apapun. Dan dari apa yang dikatakan Ding Tong, Jiang Chen tahu bahwa dia telah menyinggung kejeniusan muda ketiga dari Sekte Langit Ninesun, Yong Xingyun. Itu adalah seorang jenius sesat yang menyerang kerajaan Kaisar. Jika orang itu memutuskan untuk turun ke Myriad Domain karena kematian Ding Tong, tidak akan ada hasil lain selain pertumpahan darah. Meskipun formasi yang dia tempatkan di Istana Regal Pil sangat mengesankan, mereka paling-paling bisa bertahan melawan kelas berat alam bijak tingkat atas.
Formasi itu mungkin agak menyengat satu di ranah kaisar setengah langkah, tetapi kelas berat itu pasti bisa menghancurkannya jika dia meluangkan waktu dan usaha yang cukup. Bagaimanapun, formasi pembakaran 9 gerbang itu hanya setengah dari kekuatan maksimumnya. Pada saat itu, sumber daya Jiang Chen telah terbatas dan dia tidak memiliki cukup batu roh asal. Bahkan formasi dengan kekuatan setengah telah dimenangkan melalui berbagai penipuan. Dia telah memenangkan puluhan ribu batu roh asal dalam perjalanan ke Gunung Rippling Mirage ini, dan sekarang dapat kembali untuk meningkatkan formasinya. Namun, dia sekarang terjebak di Sekte Surga Crimson kuno ini. Ayahnya di 8 wilayah atas, teman-temannya yang sedang menunggu kepulangannya ke Istana Pil Regal, kemungkinan terus-menerus bahwa kecelakaan bisa terjadi dengan kutukan pengikat generasi terlepas dari kenyataan bahwa dia telah membatasinya, janjinya untuk menyembuhkan ayah kakak senior Ling Bier. Berbagai kekhawatiran ini terus-menerus mengganggu Jiang Chen untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun demikian, dia sadar bahwa dengan levelnya saat ini, memaksanya melewati berbagai formasi kuno hanyalah lamunan orang bodoh. Jadi, tidak peduli apa yang dia inginkan, dia harus menerima kenyataan ini. Dia hanya bisa pergi setelah berkultivasi, mempelajari berbagai teknik formasi dan menguasai formasi yang ditetapkan oleh Sekte Surga Crimson kuno. Jiang Chen tidak percaya bahwa dia akan memiliki masalah dalam mempelajari teknik formasi. Masalahnya terletak pada fakta bahwa dia setidaknya harus menjadi alam bijak untuk dapat mempelajarinya sejak awal. Karena dia hanyalah seorang kultivator tingkat asal peringkat kelima, dia pasti akan membutuhkan banyak waktu. Untungnya, energi spiritual di gua ini berlimpah, jauh melampaui apa yang bisa ditawarkan oleh Istana Pil Regal. Jika Jiang Chen tidak mempertimbangkan situasi di luar, tempat ini sebenarnya sempurna untuk pelatihan. Bab 603, Alam Asal Langit, menembus formasi pertama. Berkat pengalaman yang dikumpulkan Jiang Chen selama 2 masa kehidupan, ia memiliki kebijaksanaan dan tekad yang besar. Setelah dia menilai situasi dengan tepat, dia tahu dia tidak punya pilihan lain dan memutuskan untuk berhenti terlalu banyak berpikir dan fokus pada kultivasi sebagai gantinya. Sejujurnya, berbagai ikatan dan kekhawatiran di Istana Pil Regal telah mencegah Jiang Chen duduk dan berkonsentrasi untuk kultivasi dalam waktu lama, jadi ini sebenarnya adalah kesempatan baginya. Dengan demikian, Jiang Chen memulai usahanya di ranah asal tingkat ke-6 setelah menelan beberapa pil pembina asal. Awalnya, dia berada di puncak alam asal tingkat ke-5, jadi hanya masalah waktu sebelum dia berhasil mencapai tingkat ke-6. Jiang Chen dengan lancar menerobos setelah kira-kira setengah bulan. Bahkan setelah itu, dia tidak terburu-buru dan meluangkan waktu untuk memperkuat wilayah barunya. Ketika dia telah memperkuat genggamannya di alam asal tingkat ke-6, dia kemudian mengeluarkan botol pil lain. Ada 3 pil pengganda asal di dalamnya. Ketika Jiang Chen telah menghadiahkan pil umur panjang ke Istana Regal Pil, Kepala Istana dan Qi telah memberi Jiang Chen cincin penyimpanan, dan Penatua Yunni telah memberi Jiang Chen 3 pil ini. Pil pengganda asal, yang telah disempurnakan dari Vesklut Dew, dikatakan sebagai pil yang menyerap sebagian ki dari langit dan bumi. Jiang Chen merasa bahwa Penatua Yunni benar-benar menyia-nyiakan Vesklut Dew dalam menggunakannya untuk memperbaiki pil pengganda asal, tapi dia tidak berpikir begitu sekarang. Semakin tinggi kualitas pil ini, semakin baik Jiang Chen menerimanya karena mereka tanpa syarat dapat meningkatkan kultivasinya 1 tingkat dalam alam asal. Jiang Chen telah berencana untuk menggunakan pil yang menantang surga ini ketika dia perlu menyerang alam asal langit. Sekarang dia berada di puncak alam asal, di tingkat ke-6, waktu apa yang lebih baik untuk minum pil? Pil apapun yang berguna dalam kenaikan hanya dapat diminum sekali dan hampir tidak berpengaruh jika diminum lagi. Ini juga berlaku untuk pil pengganda asal karena 1 pil sudah cukup untuk secara tegas naik 1 tingkat ke atas tetapi yang kedua hampir tidak efektif. Jadi, Jiang Chen mengambil pil, menyingkirkan 2 lainnya dan kemudian duduk bersila untuk memperbaiki kekuatan obat yang ada di dalam pil. Pil jenis ini biasanya memiliki efek yang sangat mendominasi. Kalau tidak, bagaimana bisa tanpa syarat membantu seorang kultivator naik 1 tingkat? Proses memadatkan upaya dan kultivasi selama beberapa dekade menjadi 1 atau setengah hari berarti proses pemurnian dipenuhi dengan penderitaan dan perjuangan yang hebat. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen siap secara mental. 3 hari kemudian, butir-butir besar keringat terus mengalir di wajah Jiang Chen, tetapi kegembiraan karena kemajuan menari-nari di bibirnya. Seperti yang diharapkan dari pil yang dimurnikan dari Vesklut Dew,
Sederhana dan langsung, efeknya cukup mendominasi. Jika saya tidak berlatih, 9 transformasi setan dan dewa, untuk memperkuat tubuh fisik saya, kemungkinan besar saya akan mengalami lebih banyak rasa sakit. Jiang Chen telah lolos tanpa cedera karena dia tidak menderita sakit fisik sebanyak orang lain yang meminum pil itu. Menerobos ke alam asal tingkat ke-7 langsung melontarkan Jiang Chen ke alam baru, salah satu pembudidaya alam asal langit sejati. Tapi meski begitu, dia sama sekali tidak bangga pada dirinya sendiri. Masih ada alam asal tingkat ke-8 dan ke-9 di depan. Dia kemudian harus menggunakan alam asal tingkat ke-9 sebagai dasar untuk mencapai puncak alam asal, perbatasan alam bijak setengah langkah. Hanya ketika dia menemukan petunjuk di dalam alam sage setengah langkah, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan sesaat dan menginjakkan kaki ke alam sage. Ini berarti bahwa dia memiliki setidaknya 3 atau 4 langkah lagi yang harus diambil sebelum dia mencapai alam bijak, dan tidak satu pun dari langkah-langkah ini yang mudah dilakukan. Alih-alih tidak sabar untuk hasil lebih lanjut setelah menerobos ke alam asal tingkat ke-7, Jiang Chen tetap berada di dalam perpustakaan untuk membaca dengan teliti buku-buku kuno dan memahami lebih banyak tentang kediaman ini. Bukannya dia tidak ingin mulai menjelajah, tapi dia saat ini terlalu lemah untuk menjelajah ke area di luar perpustakaan. Lapisan demi lapisan formasi kuat telah menjadi penghalang alami sehingga dia hanya bisa menatap kosong ke area di belakang kediaman. Menurut catatan di jurnal, seharusnya ada menara warisan di belakang kediaman. Semua harta yang ditinggalkan oleh Sekte Langit Merah Tua akan berada di menara itu. Jiang Chen harus menerobos setiap lapisan formasi untuk mendapatkan apa yang ada di menara. Meskipun demikian, Jiang Chen tidak tertekan. Lebih baik memiliki tujuan daripada menggenggam secara membabi buta. Dia bukan tipe orang yang berhenti dan menonton dari pinggir lapangan, dia juga bukan tipe orang yang melarikan diri dalam menghadapi pertempuran. Dia bisa memahami kehati-hatian pemilik tempat tinggal ini. Mempertimbangkan bagaimana seluruh Sekte Langit Merah Tua telah jatuh dalam pertempuran, dia secara alami perlu merancang lapisan demi lapisan tes untuk memilih individu yang tepat untuk meneruskan warisan sekte tersebut. Pertama, menguji pikiran dan kepribadian individu, dan kedua mengasah kemauan individu. Jika orang yang sedang diuji tidak dapat mengatasi sedikit pun penilaian, hak apa yang dia miliki untuk menerima warisan sekte? Menurut jurnal itu, Jiang Chen harus melewati 3 ujian untuk bisa melewati menara. Yang pertama ada hubungannya dengan formasi artifis minor. Ini adalah formasi yang menggabungkan yang berwujud dan yang tidak berwujud. Apa yang nyata, itu adalah apa yang dapat dilihat mata, dapat didengar oleh telinga, dapat dicium oleh hidung, dan dapat disentuh oleh tangan dan kaki. Tapi apapun yang tampak nyata, juga palsu. Formasi kecerdasan kecil ini nyata dan ilusi. Segala sesuatu yang dilihat, didengar, dicium, dan disentuh setelah memasuki formasi bisa jadi nyata, dan bisa juga ilusi. Seseorang hanya harus mengandalkan kesadarannya alih-alih panca inderanya untuk menembus formasi. Sekarang Jiang Chen telah menembus ke tingkat ke-7, kesadarannya telah tumbuh lebih kuat sehingga dia memutuskan untuk menantang formasi kecerdasan kecil ini. Namun, setiap formasi di sini sama-sama berisiko. Jika dia salah menginjakkan satu kaki dalam formasi, dia bisa memicu segala macam serangan. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Saya telah menembus ke alam asal tingkat ke-7 dan belajar banyak tentang formasi. Tambahkan ke pengetahuan saya tentang formasi dari kehidupan masa lalu saya dan formasi artifis kecil belaka seharusnya tidak ada kesulitan. Jiang Chen melompat ke formasi segera setelah pikirannya bepergian ke sini. Formasi diaktifkan segera setelah dia melompat ke dalamnya. Itu adalah ruang luas yang melonjak dan dipanggang dengan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang pasang naik seketika, membentuk kekuatan tsunami yang menerjang puncak gunung. Saat Jiang Chen berdiri di tengah ruang ini, dia mendengar guntur mengamuk di sekelilingnya saat ombak besar menerjangnya. Serigala kesepian melolong di telinganya, dan dia hampir berpikir bahwa dia telah jatuh ke neraka tingkat ke-18. Tiba-tiba, gelombang besar itu terkoyak saat postur dan naga yang menggeram menerkam Jiang Chen. Jiang Chen mengerutkan kening dan tetap tenang, berteriak rendah, "Kamu tidak menipu saya." Guntur bertepuk tangan saat dia berbicara. Teriakannya yang marah bergema keluar, kekuatannya yang tak terlihat menghancurkan naga besar itu menjadi tidak ada apa-apa dan mengembalikannya ke kehampaan. Itu memang palsu. Jiang Chen tersenyum. Ketika sampai pada hal-hal, formasi ini bermain di pikiran orang.
Jika seseorang tidak memahami dasar-dasar formasi, maka mereka tidak akan memahami gagasan bahwa semua yang nyata sebenarnya palsu. Ini adalah jantung dari formasi. Jika seseorang benar-benar mencoba untuk melawan semua ilusi yang muncul, maka mereka mungkin benar-benar terjun ke kedalaman yang tidak dapat ditebus. Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen memiliki kesadaran yang kuat. Jika itu adalah seseorang dengan pola pikir yang lebih lemah, mereka mungkin secara tidak sadar mencoba untuk melawan ketika mereka melihat naga yang realistis menerkam mereka. Formasi kecerdasan kecil adalah permainan pikiran. Bahkan jika seseorang tahu bahwa bayangan palsu sedang menyerang mereka, apakah kesadaran mereka akan mampu menahan serangan seperti itu? Apakah pikiran mereka akan goyah, dan apakah iblis internal akan bangkit menghadapi ketakutan yang besar? Begitu formasi mendeteksi rasa takut, itu akan menggandakan jenis ilusi khusus ini sampai pikiran seseorang runtuh. Jiang Chen bagaimanapun, telah menenangkan pikirannya dengan Boulder's Heart sejak dia mencapai alam roh. Kekuatan kesadarannya saat ini setara dengan seorang kultivator tingkat dan Qi. Oleh karena itu, meskipun kepalsuan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi, Jiang Chen tetap tidak bergerak seperti gunung melalui semua itu. Namun, ini hanya berarti bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh formasi, tetapi dia masih harus memahami fondasi formasi ini di tengah semua ilusi ini untuk menerobosnya. Kecuali dia cukup kuat untuk menghancurkan formasi dengan paksa, dia harus menguraikan cara kerja bagian dalam formasi untuk pergi. Pada levelnya saat ini, dia tidak memiliki kekuatan dan kemahiran luar biasa yang dibutuhkan untuk menghancurkan formasi. Pada saat inilah ingatannya dari kehidupan masa lalunya membuktikan nilainya. Meskipun dia belum pernah mempelajari formasi ini sebelumnya, dia menemukan yang serupa. Dia sendiri tidak pernah menembusnya, tapi dia banyak membaca tentang simulasi dan pengalaman tempur praktis. Oleh karena itu, dia mengabaikan semua yang dia lihat, dengar, dan cium di dalam formasi kecerdasan kecil dan hanya menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki sekelilingnya. Formasi itu berganti-ganti antara badai salju yang lebat, nyala api dari gunung berapi, ratusan bunga yang bermekaran secara bersamaan, dan banyak makhluk hidup yang layu dan mati. Segala macam delusi dan ilusi aneh menyerang Jiang Chen, tapi dia mengabaikan semuanya. Tiba-tiba, kesadarannya mencatat riak samar di jalur batu oval yang dia jalani. Yayasannya harus dekat. Kesadaran Jiang Chen yang kuat telah menangkap sesuatu, dan dia menyapu kesadarannya ke jalan yang meneranginya dengan lampu. Ini dia. Dia tiba-tiba melesat ke depan dan membanting tangannya ke atas batu putih abu-abu. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya yang kuat menembus matanya saat ruang di sekitarnya tampak terkelupas berlapis-lapis, runtuh di depan mata Jiang Chen. Batu itu berubah menjadi setitik cahaya kuning pucat yang mendarat di tangan Jiang Chen. Detik berikutnya, ilusi yang diciptakan oleh formasi, serta batu oval yang tak terhitung jumlahnya di tanah, semuanya berubah menjadi rune aneh yang tampak seperti berudu, yang pada gilirannya perlahan menguap di udara. Bam! Semua rune dan pemandangan kemudian melebur ke dalam kehampaan, seolah-olah mereka telah benar-benar menguap. Ketika Jiang Chen membuka matanya, dia mendapati dirinya berdiri di tengah koridor, kurang dari 10 meter dari tempat dia baru saja melompat ke dalam formasi. Cek-cek, Sekte Surga Crimson kuno sangat layak disebut sebagai sekte yang didirikan di atas formasi. Formasi yang begitu kuat didirikan dalam ruang kurang dari 10 meter. Benar-benar ada sesuatu di Sekte Surga Crimson kuno. Jiang Chen melihat tangannya lagi dan melihat bahwa batu oval telah berubah menjadi piringan formasi. Dia senang. Ini adalah dis untuk formasi kecerdasan kecil. Jadi ternyata ada manfaat menerobos formasi. Saya telah menerima dis formasi sebagai gantinya. Apa itu piringan formasi? Ketika sampai pada hal-hal, itu adalah model untuk formasi. Tidak setiap formasi memiliki piringan, tetapi jika ada, seseorang dapat dengan cepat mengatur formasi. Oleh karena itu, semua master formasi yang kuat membawa banyak dis sehingga mereka dapat mengatur formasi kapanpun diperlukan. Formasi tanpa dis terlalu lama untuk disiapkan, dan tidak praktis saat digunakan dalam pertempuran. Disformasi mengurangi kekhawatiran ini, karena seseorang hanya perlu mengaktifkan dis dan memasoknya dengan batu roh dalam jumlah yang tepat. Master formasi tidak perlu melakukan hal lain karena dis akan mengurus yang lainnya. Formasi itu bahkan akan berjalan secara otomatis juga. Bab 604, Sayap Cicada Thundercloud, Gunung Emas Magnetik. Karena Jiang Chen telah menerima disformasi formasi kecerdasan kecil,
ini berarti dia juga menerima formasi kecerdasan kecil. Ini tidak kurang dari keuntungan yang luar biasa. Dipersenjatai dengan piringan formasi ini, bahkan seseorang yang benar-benar putus asa dalam teknik formasi akan dapat mengaktifkan formasi untuk menghadapi musuh manapun selama dia memiliki batu roh yang cukup. Dengan demikian, Jiang Chen secara alami menyadari manfaat DIS. Membuat piringan formasi adalah proses yang sangat rumit. Kesulitan menyaring formasi yang begitu besar menjadi piringan sekecil itu bisa melampaui kesulitan menyiapkan formasi sejak awal. Selain itu, bahan yang dibutuhkan untuk menyusun piringan formasi seperti itu jarang terjadi, dan tidak setiap formasi dapat diringkas menjadi bentuk piringan. Namun, jika DIS yang berisi formasi tertentu dapat dibuat, itu langsung menjadi alat yang lebih efektif dalam pertempuran. Mengesampingkan pertimbangan lain, keuntungan dari penerapan instan membuat penggunanya memiliki keunggulan signifikan atas lawan mereka. Meskipun ada teknik yang dapat mempercepat aktivasi dan penyebaran formasi, mereka tidak akan pernah bisa melampaui kecepatan langsung dari sebuah DIS. Dalam kehidupan sebelumnya, Jiang Chen telah mempelajari cakram formasi secara ekstensif, bahkan menyusun rencana teoretis untuk berbagai cakram formasi. Hanya saja prestasinya mengenai cakram formasi memucat dibandingkan dengan kehebatannya dengan pil. Meskipun demikian, Jiang Chen tidak puas hanya dengan menerobos formasi kecerdasan kecil ini. Untuk keluar dari menara warisan ini, dia harus menembus 3 formasi, di mana formasi kecerdasan kecil ini hanyalah yang pertama. Formasi kedua dan ketiga hanya akan semakin sulit. Meskipun Jiang Chen ingin pergi sesegera mungkin, dia tahu prinsip, lebih cepat, kurangi kecepatan. Jika dia secara membabi buta bergegas ke depan dan berakhir dalam jebakan, segalanya akan menjadi sangat buruk. Formasi pertama menguji tingkat kesadarannya. Yang kedua adalah formasi tempur murni. Jiang Chen memperkirakan bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menembus formasi tempur ini sebelum dia memasuki ranah asal tingkat ke-9. Untungnya, lingkungan gua ini sangat cocok untuk pelatihan. Jika dia dengan satu pikiran fokus pada kultivasinya, dia benar-benar bisa mencapai 2 kali lebih banyak dengan setengah usaha. Untungnya, dia tidak kekurangan sumber daya saat ini. Setelah memasuki alam asal tingkat ke-7, Jiang Chen memutuskan untuk memperbaiki kristal naga. Meskipun dia membawa banyak pil pembina asal peringkat atas bersamanya, kekuatan roh dan esensi di dalam pil itu tidak setara dengan kristal naga. Kekuatan roh yang terkandung dalam satu kristal naga dapat menyaingi setidaknya 1000 pil pembina asal. Dan Long Xiaoxuan telah memberi Jiang Chen cukup banyak kristal naga. Jiang Chen mengeluarkan kristal dan mulai memperbaikinya. Kekuatan roh kristal naga begitu padat sehingga Jiang Chen menghabiskan 10 hari hanya untuk menyempurnakannya. Jiang Chen menarik garis-garis energi roh yang kaya ke dalam dantiannya, membentuk kembali seluruh tubuhnya dalam prosesnya. Kekuatan kristal naga paling mengesankan. Itu mampu memberikan energi yang diperlukan untuk kultivasi sambil mengubah bentuk fisiknya pada saat yang sama. Sejak Jiang Chen berlatih 9 transformasi setan dan dewa, energi yang meluap dari kristal naga tidak terbuang sia-sia sedikitpun. Selain menyerap energi roh setiap hari, Jiang Chen juga tidak mengabaikan seni dan tekniknya. Keunggulan garis keturunan Thundercloud Cicada akhirnya ditampilkan setelah memasuki ranah asal langit. Jiang Chen akhirnya berlatih ke titik di mana dia bisa memanggil sayap Cicada Thundercloud sesuka hati. Tak berbentuk dan transparan, sayapnya tidak terlihat dengan mata telanjang. Meskipun sayap yang baru saja dia kembangkan belum bisa dianggap kuat, begitu Jiang Chen sudah terbiasa dengannya, dia akan setara dengan seorang kultivator alam bijak dalam hal kemampuan terbang. Kebetulan, Thundercloud Cicada Wings mampu tumbuh. Setelah sayap jangkriknya benar-benar matang, kecepatannya pasti akan jauh melampaui seorang praktisi dengan peringkat yang sama. Selain itu, kelincahan dan kecepatan ledakannya akan memberinya keuntungan yang lebih besar. Sayap jangkrik adalah keuntungan besar yang secara nyata mengangkat semangat Jiang Chen. Sekarang dia telah memasuki alam asal tingkat ke-7, dia akhirnya bisa mulai menggunakan gunung emas magnetik yang sebelumnya tidak tersentuh. Sejak Jiang Chen telah memurnikan jantung magnetis, gunung emas magnetis itu telah menjadi salah satu harta pribadinya. Hanya saja dia tidak pernah memanfaatkan sepenuhnya semua yang ditawarkan gunung emas magnetis. Dengan ranah saat ini dari ranah asal tingkat ke-7, Jiang Chen ingin memanggil gunung dan mengintegrasikannya ke dalam kemampuan tempurnya sebagai alat penekan. Gunung emas magnetik bukan hanya gunung sederhana.
Itu juga memiliki sumber daya magnet dan logam yang kuat. Begitu dia memanggil gunung emas magnetis, setiap lawan yang lebih lemah darinya akan dihancurkan di bawahnya, dan setiap lawan yang lebih kuat akan dibatasi gerakannya oleh kemampuan magnet gunung itu. Ditambah dengan kekuatan mematikan dari logam, itu akan menjadi senjata yang sangat tangguh. Meskipun Jiang Chen sekarang adalah ranah asal tingkat ke-7, kekuatan sejatinya berada di puncak ranah asal. Oleh karena itu, ketika dia memanggil gunung emas magnetik untuk pertama kalinya, bentuknya lebih besar dan lebih megah dari yang dia bayangkan. Hanya saja, dibandingkan dengan gunung emas magnetis di puncak kejayaannya, penampilannya kurang dari 1/1000 yang mengesankan. Tentu saja, Jiang Chen tidak marah dengan ini. Dia percaya bahwa ketika potensinya meningkat, kekuatan gunung emas magnetis ini juga akan meningkat selangkah demi selangkah. Bahkan jika kekuatannya hanya 1/1000 dari bentuk aslinya, jenis keagungan yang menindas yang dihasilkan dari memiliki gunung kecil yang tiba-tiba runtuh di atasnya akan cukup untuk membuat sebagian besar praktisi lain yang berperingkat sama membatu. Di dalam istana Pil Regal, 3 bulan telah berlalu sejak perjalanan ke Mad Rippling Mirage, dan tidak ada yang mendapat kabar dari Jiang Chen. Meskipun kepala istana dan Qi sangat optimis tentang peluang Jiang Chen, semangatnya masih agak teredam. Yunni, kemajuan apa yang telah kamu buat dengan pil panjang umur? Dan Qi bertanya. Penatua Yunni menjawab dengan senyum masam, persyaratan untuk pil umur panjang ini sangat tinggi. Saya telah mencoba beberapa kali, tetapi saya selalu gagal pada saat yang paling penting. Tampaknya, kepala istana dan Qi menghela nafas pelan. Bahkan jika kamu, Yunni, tidak dapat memurnikan pil ini, tampaknya pil panjang umur ini sangat luar biasa. Saudara Oleh Tianming dari Sekte Utara Kegelapan telah cukup mendesak tentang masalah ini. Dia sudah mengirim pesan kepada kami 2 kali dalam 3 bulan terakhir untuk menanyakan kemajuan pil. Petik 2, pil ini menghabiskan begitu banyak kesadaranku sehingga paling-paling, aku hanya bisa mencobanya sekali setiap 3 bulan. Untungnya, 2 upaya saya sebelumnya sama-sama gagal, jadi saya berhasil melarikan diri dengan merusak fondasi kesadaran saya. Nada tetua Yunni sangat jengkel saat dia berbicara tentang pil panjang umur. Jiang Chen tidak hanya memberi mereka resep pil, dia bahkan memberi mereka setiap rahasia dan detail mengenai proses penyempurnaan. Dari sudut pandang Penatua Yunni, dia seharusnya tidak memiliki terlalu banyak masalah untuk memperbaikinya. Namun, hanya ketika dia benar-benar mencoba melakukannya, dia menyadari betapa membosankan dan sulitnya proses penyempurnaan itu. Bahkan dengan tingkat kesadaran Penatua Yunni saat ini, dia masih merasa tidak berdaya. Jika dia tidak dapat meningkatkan tingkat kesadarannya, maka dia paling banyak dapat meningkatkan persentase keberhasilannya menjadi sekitar 10 atau 20% ketika harus memperbaiki pil umur panjang ini. Ketika dia berpikir dengan sedih tentang peluangnya, dia tidak bisa tidak mengagumi Jiang Chen. Dia mampu menahan tekanan dan keadaan di Gunung Rippling Mirage untuk sepenuhnya menyempurnakan pil panjang umur hanya dalam sekali jalan. Seberapa menakjubkan kekuatan mentalnya, seberapa menakjubkan tingkat kesadarannya. Penatua Yunni dan kepala istana dan Qi saling melirik, keheranan terpancar jauh di mata mereka. Jelas bahwa kedua orang ini secara bersamaan berpikir tentang level Jiang Chen. Kepala istana dan Qi tertawa sedih. Jika demikian, maka level Jiang Chen sudah pasti melampaui milikku, Penatua Yunni menyelesaikan untuknya. Saya berdoa semoga surga akan membantu orang yang begitu berharga. Namun demikian, perjalanan ke Gunung Rippling Mirage ini benar-benar membuahkan hasil. Saya perhatikan bahwa mulai hari ini, para jenius Rossi Valley telah menjadi jauh lebih bersatu. Secara khusus, Shen Qinghong tampaknya telah mendapatkan banyak motivasi. Dia tidak hanya menembus alam bijak sejak kembali, tetapi dia telah secara aktif berusaha untuk menyampaikan pengalaman kultivasinya kepada murid-murid yang lebih muda melalui ceramahnya. Ini benar-benar perilaku yang tidak biasa. Penatua Yunni tersenyum, Shen Qinghong berulang kali diprovokasi oleh Wang Han dan yang lainnya di Gunung Rippling Mirage. Keberaniannya berasal dari kenyataan bahwa ia telah mengalami penghinaan. Kesadarannya akan hal ini adalah berkah yang muncul dari kutukan. Selain itu, Jiang Chen berulang kali membantunya keluar dari kesulitannya. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, hatinya benar-benar berterima kasih kepada Jiang Chen. Dia menyadari bahwa di saat krisis, sesama anggota sekte adalah yang paling dapat diandalkan. Haha, Penatua Yunni,
apakah Anda menyadari bahwa sejak Jiang Chen memasuki istana regal pil kami, sekte kami telah berjalan dengan lancar dan telah meningkat dari hari ke hari. Penatua Yunni mengangguk dan berseru, memang. Kepala istana, ketika Anda bersekutu dengan kami dengan sekte pohon berharga, saya masih sedikit skeptis. Saya harus mengatakan, kepala istana benar-benar berpandangan jauh ke depan. Petik 2. Sebenarnya, masalah ini bukan hanya karena pandangan jauh kepala istana dan Qi. Satu-satunya alasan untuk ini adalah Penatua Sun. Jika Penatua Sun tidak menyebut Jiang Chen, kepala istana dan Qi tidak akan pernah memperhatikan Jiang Chen, berpikir untuk memeriksa latar belakangnya, dan menemukan pertumbuhan ajaib anak itu. Baru kemudian Dan Qi memutuskan untuk bersekutu dengan sekte pohon berharga karena kecintaannya pada bakat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Chen akan membawa begitu banyak manfaat tak terduga ke sekte hanya dalam 1 tahun yang singkat. Kemenangan mereka di atas Gunung Rippling Mirage kurang lebih hanya diatur oleh Jiang Chen. Selama panen mereka di gunung, Jiang Chen adalah orang yang membalikkan arus dan mendapatkan cukup banyak ramuan roh langit, sebagian besar ramuan roh bumi dan jumlah yang lebih besar dari rumput sage fledgling. Salah satu dari aset itu cukup untuk mendorong kekayaannya jauh di atas 6 sekte besar. Bahkan 1 tangkai ramuan roh langit tidak diragukan lagi tak ternilai harganya. Sekarang, Istana Pil Regal memiliki total 7 ramuan roh langit, 5 di antaranya dengan sekte dan 2 lainnya dengan Jiang Chen. Secara alami, Istana Pil Regal akan menghindari mengungkapkan berita semacam itu. Saat ini, 6 sekte besar semuanya percaya bahwa sebagian besar ramuan roh langit sepenuhnya ada di tangan Istana Pil Regal, dan mereka hanya memegang jatah awal 2 batang rumput roh langit. Selain itu, sebagai lawan dari Regal Pil Palace, sekte lain menganggap Jiang Chen sudah mati tanpa pertanyaan. Jika dia benar-benar terjebak di taman ramuan kuno, siapa yang masih peduli dengan hidup atau matinya setelah 3.000 tahun? Kepala istana dan Qi menghela nafas ringan. Sayang sekali, Jiang Chen telah berkontribusi begitu banyak ke istana Pil Regal kami, tetapi sekarang terperangkap di Gunung Rippling Mirage. Saya berharap dia akan memukau dunia selama upacara agung segudang dalam waktu 3 tahun. Tampaknya rencana ini sekarang hanyalah debu. Petik 2. Belum tentu. Jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar terjebak di gunung. Tapi ini Jiang Chen, saya ingat pernah membaca berita gembira dari masa lalunya yang mengatakan bahwa dia telah terperangkap di beberapa wilayah terlarang di aliansi 16 kerajaan. Bukankah dia melarikan diri pada akhirnya? Penatua Yunni berbicara tentang waktu Jiang Chen dipenjarakan di Gunung Roh Abadi. Pada saat itu, Penatua Sun adalah orang yang mengganggu pembentukan dasar gunung. Akibatnya, gunung itu telah disegel lebih awal dari yang diharapkan, menjebak Jiang Chen di dalamnya. Penatua Yunni sebenarnya tidak mengetahui detail acara ini dan hanya mendengar semua ini melalui desas-desus. Memang, anak ini adalah pembuat keajaiban. Jika seseorang di Myriad Domain dapat melarikan diri dari Mad Rippling Mirage, orang pertama yang dipikirkan kursi ini adalah dia. Yunni, berhati-hatilah dengan masalah sekte kami. Saya telah memutuskan untuk menjalani kultivasi terpencil untuk menerobos alam bijak langit. Dengan semua yang dia dapatkan kali ini, Kepala Istana dan Qi telah menembus ke tingkat ke-6 dari tingkat ke-5 alam bijak. Mulai hari ini, dia memutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya untuk menerobos ke alam bijak langit dalam sekali jalan. Bagaimanapun, perjalanan mereka ke Mad Rippling Mirage telah memberi mereka beberapa keuntungan besar, terutama batang rumput sage fledgling yang sekarang dapat disempurnakan menjadi pil pahlawan sage dalam jumlah yang cukup untuk digunakannya. Bagi Dan Qi, seolah-olah dia telah diberikan kebebasan. Bab 605, Hati Para Gadis. Konflik antara Istana Pedang Suci dan Istana Pil Regal semakin meningkat selama perjalanan terakhir ke Gunung Rippling Mirage, membuat kepala istana dan Qi merasakan krisis yang luar biasa. Meskipun kemampuan bela diri Istana Regal Pil telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir, masih ada perbedaan besar antara mereka dan sekte peringkat keempat lainnya. Warisan bela diri Regal Pil Palace masih memiliki beberapa celah yang perlu ditopang. Dalam hal ini, Penatua Yunni baru-baru ini mengetahui rahasia alasan kepala istana. Dia sebelumnya merasa bahwa fokus kepala istana dan Qi untuk memperkuat dao bela diri sekte telah menyebabkan pil dao Istana Regal Pil melemah. Sekarang tampaknya memperkuat dao bela diri dengan potensi mengorbankan pil dao tidak bisa menjadi kesalahan selama mereka hidup di dunia dao bela diri.
Pengorbanan Pildao sementara bukanlah kesalahan yang keji. Mengapa Istana Pedang Suci berani memprovokasi Istana Pil Regal lagi dan lagi kali ini? Mereka yakin pada fakta bahwa dao bela diri Istana Pedang Suci jauh lebih kuat daripada Istana Pil Regal. Provokasi berulang Wang Jianyu, Wang Han dan Penatua Chen dari Istana Pil Regal tentu saja memberi Penatua Yun Ni cukup untuk direnungkan. Di dunia bela diri Dao, kekuatan adalah satu-satunya aturan yang dihormati. Itu semua lebih jelas dalam situasi perselisihan dan konflik. Ambil contoh Shen Qinghong. Di lembah Rosi Istana Regal Pil, dia memegang kekuatan yang cukup untuk memanggil awan dan hujan hanya dengan jentikan tangannya. Tetapi di Gunung Rippling Mirage, dia diperlakukan sebagai langkah di bawah semua jenius puncak lainnya hanya karena dia belum menerobos ke alam bijak. Dia hanya bisa diam menghadapi kata-kata berduri Wang Han. Dunia Dao bela diri, pada dasarnya, adalah dunia yang praktis, yang kuat menetapkan aturan. Jika yang satu sedikit lebih kuat dari yang lain, maka yang satu bisa melawan yang lain. Jika seseorang sedikit lebih lemah, maka seseorang hanya bisa menderita dalam diam. Bertentangan dengan harapan, tidak ada kekacauan atau kebingungan yang terjadi di kediaman Jiang Chen meskipun dia tidak ada selama 3 bulan terakhir. Para pengikutnya memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan padanya. Bahkan jika Jiang Chen belum kembali, mereka yakin dalam hati mereka bahwa itu hanya masalah waktu sebelum Tuan Muda mereka kembali. Ketika Tuan Muda mereka telah terperangkap di Gunung Roh Abadi, bukankah Sekte Pohon Berharga juga percaya bahwa dia sudah mati tanpa keraguan? Bukankah Tuan Muda kembali dalam kemuliaan saat itu? Jadi, meskipun dia saat ini terjebak di Gunung Rippling Mirage, mereka masih percaya dia akan kembali dengan penuh kemenangan. Adik perempuan Huanger, Tuan Muda kita belum kembali. Akhir-akhir ini berat bagimu. Gou Yu agak menyesal terhadap Huanger karena Jiang Chen telah mempercayakan urusan kediamannya kepada Huanger pada saat kepergiannya. Huanger tertawa lembut. Kakak perempuan Gou Yu, aku berhutang nyawa pada tuan mudamu. Untuk apa hal-hal kecil ini diperhitungkan? Pangeran Gou Yu memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hadapan sikap dan perilaku Huanger. Dia selalu merasa bahwa Huanger seharusnya memiliki penampilan yang tak tertandingi agar sesuai dengan temperamennya. Namun itu tidak terjadi. Jadi, Gou Yu menyukai dan mengasihani Huanger. Sebagai seorang wanita cantik luar dalam, Huanger tahu bahwa Gou Yu memandangnya dengan penuh kasih karena penampilannya. Meskipun demikian, dia hanya tersenyum tipis dan tidak memberikan penjelasan apapun. Kakak perempuan Gou Yu, kamu tidak punya alasan untuk khawatir. Huanger telah melihat bahwa tuan mudamu tampaknya diberkati dengan kekayaan besar. Meskipun dia belum kembali, dia pasti akan kembali setelah beberapa waktu. Gou Yu mengangguk, itu pasti. Benar-benar belum ada sesuatu yang berhasil menjebaknya sejak dia muncul di dunia, terlepas dari semua pertempuran besar dan kecil yang dia temui. Petik 2. Saat mereka berdua mengobrol, langkah kaki terdengar dari balik pintu. Itu adalah sepupu dan pengawal pribadi Jiang Chen, Suetong. Salam untuk Nona Huanger. Salam untuk Putri Gou Yu. Gou Yu dengan cepat bertanya, Suetong, apakah ini berita tentang Tuan Muda? Suetong menggelengkan kepalanya, tidak, itu Nona Ling dari kediaman ketiga area berdaulat yang mengirimkan sejumlah sumber daya budidaya. Tatapan aneh melintas di mata Gou Yu saat dia terdiam beberapa saat. Dia tersenyum sedih. Ini sudah ketiga kalinya Ling Bier mengirim sumber daya budidaya. Adik perempuan Huanger, apakah menurut Anda Nona Lin ini menyukai Tuan Muda? Gou Yu selalu langsung dan berbicara apapun yang terlintas dalam pikiran. Lesung pipi Huanger terbentuk sekali lagi saat dia tersenyum lembut. Tuan Muda Anda sangat luar biasa sehingga sangat mungkin baginya untuk menerima bantuan Nona Ling Bier. Menyebut Ling Bier mengingatkan Ling Huier, dan Huanger mau tidak mau mengingat bagaimana dia melihat gerakan berani Ling Huier hari itu ketika dia memetik bunga di hutan. Ling Huier benar-benar meraih tangan Jiang Chen saat itu dan menekannya ke dadanya. Hal ini telah meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada Huanger, membuatnya mengingat saudara perempuan Ling. Mendengar ini, Gou Yu melontarkan senyum nakal dan menggoda Huanger. Nah, adik perempuan, karena Anda pikir Tuan Muda saya mengesankan, apakah Anda juga sedikit menyukainya? Gadis-gadis lain mungkin bertindak malu-malu atau malu-malu ketika menghadapi pertanyaan khusus itu. Namun, Huanger hanya menghela nafas ringan. Apa artinya menyukai atau mencintai seseorang di dunia ini? Entah bagaimana,
Pikiran Huanger telah beralih ke pengalaman hidupnya sendiri dan bagaimana generasi orang tuanya telah menyebabkan kebencian dan kebencian muncul dari cinta. Kutukan pengikat generasi yang menimpanya justru disebabkan oleh ikatan emosional generasi sebelumnya. Jadi, kata cinta tampak agak kabur bagi Huanger. Meskipun kuncup mungkin tumbuh di hatinya, dia tidak berani membiarkannya tumbuh. Atau lebih tepatnya, tidak ada kesempatan untuk itu tumbuh. Kata-kata Huanger ini tampaknya juga telah membangkitkan beberapa pemikiran di dalam hati Gouyu saat dia juga terdiam. Di dalam kediaman Ling Bier terus menjaga ayahnya, tempat tidur Ling Su, sambil memegang tangan ayahnya. "Kak, ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak menghentikan kakak senior Jiang Chen?" Ling Huier masih belum melepaskan masalah ini bahkan setelah 3 bulan. Dia terus merasa bahwa saudara perempuannya seharusnya menghentikan Jiang Chen dan mereka berdua seharusnya keluar bersama. Ling Bier juga sangat merasakan kepedihan penyesalan pada saat itu. Jika dia memiliki kesempatan lain, dia tidak akan begitu pendiam atau terlalu peduli tentang bagaimana orang lain akan memandangnya. Dia akan menahan Jiang Chen dengan seluruh kekuatannya dan tidak membiarkannya mempertaruhkan dirinya sendiri. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Meskipun Jiang Chen telah memberikan Ling Bier 4 ramuan roh yang diperlukan untuk menyembuhkan miasma ayahnya, tanpa Jiang Chen, dia tidak dapat benar-benar melakukan detoksifikasi. "Kakak, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Akankah kakak senior Jiang Chen bisa keluar?" Ling Huier terus-menerus menempel dan mengayunkan lengan Ling Bier yang lain. Ling Bier merasakan penyesalan tak berujung di dalam hatinya saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Selama 3 bulan terakhir, setiap kali dia mengirim sumber daya kultivasi ke kediaman Jiang Chen, rasa bersalahnya selalu mendorongnya untuk pergi tanpa melihat para pengikutnya. Mendengar saudara perempuannya berulang kali bertanya padanya, mata Ling Bier menjadi merah dan beberapa air mata mengalir di wajahnya yang cantik. "Huier, saudara junior Jiang Chen adalah orang yang baik. Dia pasti akan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan." Ling Bier mengerahkan semua tekadnya. Tapi, kali berikutnya Rippling Mirage dibuka adalah dalam 30 tahun. Ling Huier tidak tahu tentang kebun herbal kuno dan berpikir bahwa Jiang Chen hanya terjebak di gunung Rippling Mirage. Ling Bier merasakan pisau terpelintir di hatinya. Dia tahu bahwa tempat di mana Jiang Chen benar-benar menghilang adalah kebun ramuan kuno, dan waktu berikutnya akan dibuka mungkin 3000 tahun kemudian. 3000 tahun, Ling Bier merasa seperti tubuhnya kosong dari energi pada besarnya rentang waktu itu. Dia bisa menunggu Jiang Chen 3000 tahun atau bahkan 30.000 tahun. Jika hidup ini tidak cukup, dia bisa terus menunggu di kehidupan selanjutnya. Entah itu untuk 10 nyawa, atau 100 nyawa, dia bisa menunggunya. Tapi penderitaan ayahnya tidak bisa menunggu 3000 tahun. Sejak kemunculan Jiang Chen, emosi seperti gunung es Ling Bier tampaknya telah mencair, secara bertahap terbuka. Jiang Chen seperti kerikil batu yang menghantam pintu hatinya, mengirimkan gempa susulan beriak di dalamnya. Dari waktu ke waktu, perilaku Jiang Chen yang luar biasa telah dengan sombongnya menyusup ke dalam hatinya. Dari waktu ke waktu, karakter moral superior Jiang Chen diam-diam mencairkan gunung es di sekitarnya. Dalam perjalanan ke gunung Rippling Mirage itu, mereka berinteraksi lebih dari sebelumnya. Meskipun mereka tidak menghabiskan setiap hari bersama, benih kecil kasih sayang telah ditanam di hati seorang gadis yang mengalami cinta untuk pertama kalinya. Untaian perasaan yang tidak terbatas telah muncul untuk mengikat diri mereka menjadi ribuan simpul. Terlebih lagi, Ling Bier sebelumnya telah bersumpah bahwa dia akan tinggal di sisi siapapun yang menyelamatkan ayahnya. Dan meskipun Jiang Chen belum menyembuhkan Ling Su, dalam hati Ling Bier, hanya Jiang Chen yang bisa. Sama seperti orang yang telah mengalami lautan luas yang tidak akan tertarik ke badan air lain, tidak ada orang lain yang layak dipertimbangkan sekarang karena dia mengakui seseorang sebagai orangnya. Bahkan jika melompat keluar seorang jenius yang 10 kali lebih kuat dari Jiang Chen, dia tidak akan mampu menggantikan status Jiang Chen di hati Ling Bier. Dibandingkan dengan antusiasme langsung Ling Huier, temperamen Ling Bier sedingin es. Dia sangat lambat untuk menghangatkan kasih sayang antara pria dan wanita. Tapi begitu dia melakukannya, perasaannya jauh lebih dari sekadar janji cinta abadi atau ketabahan sampai laut mengering dan batu terkikis menjadi debu. Dia telah memutuskan bahwa begitu gunung Rippling Mirage dibuka lain kali, dia akan membawa ayahnya ke gunung. Jika dia bisa menemukan Jiang Chen, itu yang terbaik.
Jika tidak, maka dia akan tinggal, menjadi tua, dan menjalani sisa hari-harinya di Gunung Rippling Mirage. Sekte Tristar, di dalam Aula Besar Tristar, Kepala Sekte Zhu dan Penatua Tanlang menjaga beberapa perusahaan inspektur Sekte Langit. Jelaslah bahwa para inspektur ini semuanya luar biasa. Yang pertama adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu dengan 2 bintang emas disulam di dadanya. Jubah ungu berbintang 2 menunjukkan statusnya sebagai inspektur peringkat ke-11 dari Sekte Langit Ninesuns, 1 peringkat di atas Feng Beidou. Perbedaan 1 peringkat sebenarnya adalah perbedaan status yang sangat besar. Inspektur peringkat ke-11 berada di ranah bijak langit minimum, dengan sebagian besar berada di ranah bijak puncak. Adapun inspektur peringkat 12, itu bahkan lebih langka dan mereka semua setidaknya setengah langkah kaisar atau bahkan ahli ranah kaisar. Selain inspektur peringkat ke-11 ini, duduk juga seorang pemuda beralis biru dengan temperamen yang jahat dan penuh perhitungan. Dia tampak sangat dingin, arogan sampai-sampai sepertinya dia meremehkan bahkan memperkenalkan dirinya sendiri. Dia hanya duduk di sana dengan mata tertutup, gambaran yang sangat angkuh. Namun, tidak ada satupun anggota Sekte Tristar yang berani mengeluarkan satupun kumis dari tempatnya. Selain inspektur peringkat ke-11, ada juga beberapa inspektur peringkat ke-9 dan ke-10, jelas merupakan bawahan dari inspektur peringkat ke-11. Kepala Sekte Zhu, Sekte Tristar Anda benar-benar mengecewakan. Meskipun Ding Tong tidak bisa dianggap sebagai jenius teratas dari Sekte Langit, tapi dia setidaknya dianggap sebagai jenius kelas 1 yang tepat. Sekte Langit mengirimnya untuk membantu Anda mengatur papan, tetapi Anda bahkan tidak tahu bagaimana dia binasa. Nada suara inspektur peringkat ke-11 itu seperti tundra yang membeku, dan tidak ragu siapa yang harus disalahkan. Kepala Sekte Zhu sangat ketakutan dan gentar, ini benar-benar kecelakaan. Tuan Muda Ding Tong bergerak secara mandiri setelah memasuki Gunung Rippling Mirage. Penatua Tanlang mencoba menghubunginya beberapa kali tetapi dia tidak menjawab. Baiklah, berhenti menjelaskan. Kepala Sekte Zhu, katakan saja padaku ini. Apakah Sekte Tristar benar-benar mampu atau tidak? Jika tidak, maka tidak perlu mendukung Anda, karena Sekte Langit hanya dapat menemukan sekte lain untuk dibesarkan. Petik 2. Kepala Sekte Zhu dan Penatua Tanlang memasang ekspresi menyedihkan, tetapi tidak dapat menyangkal salah satu durinya. Mereka dibatasi oleh sumpah surgawi mereka dan dengan demikian tidak dapat mengungkapkan hal-hal yang telah terjadi di kebun herbal kuno di jantung Gunung Rippling Mirage. Dan karena mereka tidak dapat mengungkapkan apapun, mereka tidak dapat menggunakan informasi itu untuk menebus dosa-dosa mereka.